Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizkia dengan NIM 105641100122. Fakultas Ilmu Sosial Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan dan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh dari Larry Diamond yang dimana tugas mid semester dari mata kuliah studi masyarakat sipil. Tokoh Larry Diamond ini sangat penting untuk kita pelajari dalam konteks masyarakat sipil karena Larry Diamond adalah salah satu tokoh terkemuka dalam studi demokrasi masyarakat sipil dan pembangunan politik. Beliau dikenal sebagai seorang ahli yang banyak berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat sipil itu berperan dan memperkuat atau memperlemah demokrasi. Ada beberapa alasan yang mengapa mempelajari dari Diamond penting dalam konsep masyarakat sipil, yaitu satu, pemandangan tentang demokrasi dan masyarakat sipil. Larry Diamond mengemukakan bahwa masyarakat sipil organisasi sosial yang tidak terkait dengan pemerintah atau pasar, memainkan peran kunci dalam memperkuat demokrasi dalam karya-karyanya, dan dia menekankan pentingnya keberadaan organisasi-organisasi dalam satu penjelasan latar belakang tokoh pendidikan serta beberapa hal penting yang relevan dan dari Larry Diamond, yaitu Larry Diamond adalah seorang ahli politik dan akademisi yang dikenal sebagai salah satu pakar terkemuka di bidang demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan politik. Larry Diamond lahir pada tahun 1958 di Amerika Serikat. Dia memiliki reputasi internasional sebagai pengamat dan analisis sistem politik, khususnya terkait dengan demokrasi dan transisi politik di negara-negara berkembang. Diamond banyak dikenal melalui karya-karyanya yang membahas tentang proses demokrasi, penurunan demokrasi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Larry Diamond juga menjelaskan pendidikan tentang sarjananya di Stanford Universitas dan Universitas Yale. Yang pertama itu demokrasi dan transisi politik. Diamond sering kali meneliti dan mengkritisi proses-proses demokratisasi, khususnya di negara-negara dunia ketiga yang mengalami transisi dan otoritarianisme dan ke demokrasi dalam bukunya The Spirit of Democracy 2008. Yang kedua itu ada penurunan demokrasi, kemunduran demokrasi, dan yang ketiga ada pusat penelitian dan pengajaran. Larry Diamond pusat studi perbandingannya itu ras dan etnis di Stanford Universitas, keanggotaan dalam organisasi internasional. Civil society sebagaimana yang didefinisikan oleh Larry Diamond merupakan kondisi yang kehidupan sosialnya bersifat terbuka, sukarela, mandiri, terbebas dari negara, dan diikat oleh hukum atau konsensus. Civil society berbeda dengan secara umum karena melibatkan masyarakat dengan aksi kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan
prevensi, dan ide guna mencapai tujuan kolektif, serta menuntut negara untuk meningkatkan struktur dan fungsi negara yang pada gilirannya menjadi aparatur negara lebih akuntabel. Memang pada dasarnya semua masyarakat merupakan bagian dari civil society yang berhubungan satu sama lain di dalam sebuah komunitas melalui jaringan nilai dan institusi. Kualitas partisipasi memiliki dalam lingkup publik dan privasi merupakan tindakan yang menentukan derajat civil society yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, demi semakin tinggi tingkat partisipasinya, demi semakin tingkat partisipasi mereka dalam peran civil society sebagai intermediari berbanding lurus dengan tingkat kualitas mereka sebagai civil society. Larry Diamond menjelaskan bahwa civil society sebagai intermediari yang berperan sebagai perantara antara negara dan sektor privat, sehingga individu dan keluarga interlocking group seperti organisasi keagamaan dan kelompok yang berorientasi pada profit atau perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai civil society. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut berdimensi masyarakat parokial yang tidak memiliki perhatian terhadap kehidupan sipil dan permasalahan publik. Akan tetapi, mereka mungkin saja dapat membantu menumbuhkan kultur dan pola keterlibatan di dalam lingkup publik yang menengahi negara dan privat. Civil society juga dibedakan dari masyarakat politik yang meliputi partai, organisasi-organisasi yang berkontribusi dalam kampanye di mana tujuan utama mereka itu memperebutkan kontrol atau negara yang setidaknya memperoleh kursi di dalam pemerintahan. Kemudian Diamond membenarkan bahwa civil society dapat berafiliasi dengan partai politik. Akan tetapi, jika civil society terperangkap di dalam ambisi partai politik, maka civil society akan kehilangan inti dari aktivitas dalam kemampuan intermediari serta fungsi pembangunan demokrasi, dan pada gilirannya civil society akan berakhir menjadi masyarakat politik. Civil society tidak hanya memiliki peran untuk membatasi kekuasaan negara, tetapi juga melegitimasi kewenangan negara ketika otoritas negara memang berdasarkan hukum yang berlaku. Larry Diamond kemudian mencoba melihat civil sangat vital. Investigasi dan pembongkaran yang dilakukan oleh media massa mampu memfasilitasi civil society, pada gilirannya mendorong civil society menuju pergerakan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh media massa untuk membantu civil society dalam menjalankan agendanya, yaitu media massa secara finansial harus otonom dan tidak terkait secara politik. Tantangan bagi masyarakat sipil dalam demokrasi, meskipun memiliki peran yang krusial, dan pembatasan kebebasan, polarisasi sosial, komersialisasi, dan fragmentasi
krisis kepercayaan terhadap institusi, sebuah analisis terkait dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh Larry Diamond. Masyarakat sipil adalah seluruh kelompok dan lembaga terorganisasi yang independen dari negara sukarela dan setidaknya sampai batas tertentu mampu menghasilkan dan mengandalkan diri sendiri. Ini tentu saja termasuk organisasi non-pemerintah seperti yang ada di ruangan ini, tetapi juga media massa independen, lembaga pemikir, kelompok sosial dan agama. Untuk menjadi bagian dari masyarakat sipil, kelompok-kelompok tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan lain dalam demokrasi. Kelompok-kelompok masyarakat sipil menghormati hukum, hak-hak individu, dan hak-hak kelompok lain untuk mengekspresikan kepentingan dan pendapat mereka. Bagian dari apa yang tersirat dalam kata sipil adalah toleransi atau akomodasi terhadap pluralisme dan keberagaman. Itulah tadi penjelasan terkait dari tokoh Larry Diamond. Bila ada salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.